Presiden Jokowi dan Indonesia dilindungi angka 7. Percaya tidak percaya, tapi kita seakan dipaksa untuk percaya atau kita mengambil sikap abstain alias di tengah tapi tidak netral. Bingung kan? Tapi seperti itulah sikap yang diambil kebanyakan orang ketika dihadapkan pada mitos. Contoh, mitos yang sampai sekarang masih cukup ditaati oleh banyak orang adalah larangan bagi para suami untuk tidak membunuh atau menyiksa binatang ketika istrinya hamil. Binatang ternak sekalipun yang sehari-hari kita makan, kalau bisa jangan sampai disembelih oleh seorang suami yang istrinya sedang hamil. Pamali kalau kata orang Sunda mah. Atau mitos lain yang sempat saya ketahui adalah para penenun kain songket di Lombok itu pasti ibu-ibu dan tidak ada bapak-bapak. Larangan bapak-bapak atau laki-laki menenun di Lombok itu katanya suka tidak diberi keturunan bagi yang belum punya anak atau yang belum menikah atau kena musibah lain. Katanya waktu itu saya berlibur ke Lombok. Terus suami saya ingin mencoba menenun. Terus dihadiahi oleh seorang ibu. Dan dia menjelaskan mitos yang beredar. Kebenaran mitos ini pun tak ada orang yang bisa mengkonfirmasi karena percaya atau tidak percaya. Sepenuhnya diserahkan pada keyakinan masing-masing. Cuma ya jangan coba-coba membunuh laba-laba pas istri lagi hamil, dengan harapan kalau anaknya lahir akan menjadi Spider-Man. Di film saja, Spider-Man itu bukan bawaan lahir. Pun dengan angka, di Las Vegas, angka keberuntungan itu adalah angka 7. Bahkan 3 kali angka 7, atau 777. Percaya tidak percaya, tapi angka 777 itu menjadi angka jackpot yang kalau kena bisa menang banyak, bahkan banyak sekali. Tapi kebenaran bahwa angka 7 ini adalah angka keberuntungan. Ya seperti mitos tadi, dipercaya silahkan. Siapa tahu memang membawa keberuntungan, tidak dipercaya juga silahkan. Tapi tentang angka 7 ini, kemarin waktu peringatan HUT RI yang ke-77, saya dikirimi kawan tulisan yang lebih menyerupai puisi tentang hubungan angka 7 dengan Presiden Jokowi dan Indonesia hari ini. Menarik sekali. Tapi ya itu tadi, percaya tidak percaya bahwa Indonesia di zaman Jokowi ini bisa selamat dari pandemi corona, selamat dari rongrongan para begudal, selamat dari krisis ekonomi global, karena saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden ke-7. Orang bijak berkata surga ada di langit ke-7. Batu permata yang paling indah ada di lautan ke-7. Emas yang paling mulia ada di tanah lapis ke-7. Dan semua itu bukan sekedar kata. Ilmu yang paling sakti adalah ilmu ke-7. Maka saya pun berani mengatakan, kemajuan Indonesia terjadi pada saat Indonesia dipimpin Presiden ke-7. Kejayaan Indonesia tercapai pada saat Indonesia dipimpin Presiden ke-7. Kekuatan Indonesia, baik secara ekonomi maupun secara politik dalam dan luar negeri, ada saat Indonesia dipimpin Presiden ke-7. Sampai di sini, terbuktikah apa yang dituliskan di atas itu? Buat saya pribadi, semua yang ditulis di dalam puisi itu terbukti adanya. Jokowi menjadi Presiden Indonesia ke-7, seperti sudah ditetapkan Tuhan. Di tangannya, sesuatu yang selama berpuluh-puluh tahun tak disentuh oleh presiden sebelumnya. Oleh Jokowi tersentuh dan disentuh dengan cara yang masif. Banyak daerah terpencil,
terluar, terdepan, tertinggal yang selama berpuluh-puluh tahun juga diabaikan presiden sebelumnya. Justru menjadi perhatian utama Presiden ke-7 Indonesia. Dibangun dan dimajukan. Padahal semua kemajuan dan pencapaian pembangunan di daerah 4T di Indonesia hari ini dilakukan di tengah gempuran dan serangan pihak-pihak yang berusaha melengsarkan Jokowi. Mulai dari pasukan barisan sakit hati, pasukan kadal gurun, hingga pihak-pihak yang berasal dari luar Indonesia dalam menciptakan goncangan politik di Indonesia. Namun Jokowi tetap tegak berdiri. Semakin kuat, semakin berjaya. Apakah kekuatan Jokowi ini karena Jokowi mendapatkan perlindungan dari angka 7 sebagai presiden ke-7? Jawabannya, Allahu a'lam. Yang pasti, Jokowi sangat dicintai dan dilindungi oleh banyak rakyat Indonesia, terutama rakyat Nusa Tenggara Timur dan Papua. Seperti yang pernah diultimatumkan oleh Gubernur NTT, jangan coba-coba dengan Pak Jokowi. Artinya, kalau ada orang yang mau mengkritik, menfitnah, menghina atau apapun pada Presiden Jokowi, jangan coba-coba melakukan itu di dalam NTT, karena itu sangat bisa dipastikan habis orang itu dihajar oleh rakyat NTT. Sehat selalu Pak Jokowi.